Hai guys, gue Murli SMC. Hari ini gue mau bahas teori tentang Ocean Monument yang gue janjiin di video yang lalu. Kalian boleh nonton dulu video yang pertama biar nyambung sedikit. Atau kayaknya nggak nyambung sama sekali, tapi ya gak apa-apa, nonton aja dulu video yang pertama. Karena ini pembahasannya masih gak terlalu jauh dari video yang lalu. Masih satu jenis lah, satu kelompok. Selain Ocean Monument yang bakal gue bahas di video kali ini, di sini gue juga pengen bahas teori shipwreck dan juga ocean ruins. Jadi pokoknya hari ini gue bakal bahas full semuanya, teori-teori struktur-struktur yang ada di dasar laut. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Ocean Monument, rumah bagi Elder Guardian dan Guardian, tempat atau struktur yang berada di dasar laut, yang dibalik itu banyak sekali misteri yang tersimpan di Ocean Monument ini. Seperti kenapa bisa sih ada suatu struktur monumen yang bisa berada di dalam laut. Jadi ceritanya gini, jadi para ancient builder atau leluhurnya Steve membuat Ocean Monument karena mereka itu udah mulai sadar bahwa air bisa saja menenggelami kota mereka dalam jangka waktu yang cukup dekat. Kayak BMKG lah, mereka para ancient builder sudah memprediksi bahwa itu akan terjadi sebentar lagi. Jadi mereka memiliki ide yaitu membuat proyek Ocean Monument, yang dimana di situ akan ada konduit agar mereka bisa renang dengan proyek yang sudah mereka buat. Jadi para ancient builder membagi tugas. Ada 3 tugas. Tugas yang pertama adalah building untuk membuat Ocean Monument. Ocean Monument berhasil dibangun tanpa kendala. Dan bahkan mereka sudah membuat para penjaga yaitu Elder Guardian dan Guardian. Untuk asal-usulnya gimana mereka bisa membuat dalam tanda kutip ikan yang bisa mengeluarkan laser itu ada di video sebelumnya. Tapi kalau mau nyambung kalian pakai teori yang ke-1 dan ke-3. Soalnya teori yang kedua itu sucks bro. Very sucks. Oke, jadi balik lagi. Karena Ocean Monument sudah dibangun, terus mungkin ada yang nanya, lah gimana caranya ancient builder bisa buat Ocean Monument? Kan padahal katanya belum punya conduit. Jadi gini timelinenya. Pembangunan Ocean Monument saat itu air masih belum menenggelami sepenuhnya. Tapi saat setengah pembangunan baru jadi, air mulai sedikit menaik. Jadi dia belum tenggelam sepenuhnya, tapi masih sedikit. Gak kayak sekarang udah tenggelam sepenuhnya. Nah kan ancient builder bagian pembangunan udah beres. Udah jadi ya, udah selesai kerjanya. Nah tugas yang kedua adalah mencari konduit atau Nautilus Shell yang akan dijadikan sebagai konduit. Para ancient builder menggunakan kapal untuk mencari Nautilus Shell. Setelah mereka udah dapat Nautilus Shell-nya, tapi ada masalah pas mereka di tengah perjalanan untuk balik ke Ocean Monument. Jarak mereka cukup jauh ya. Jaraknya dari Ocean Monument dan ke lokasi di mana mereka dapat Nautilus Shell yang cukup jauh itu, jadi pasti mereka membutuhkan waktu. Sehingga Ocean Monument sudah selesai duluan dibangunnya. Karena para ancient builder yang mendapatkan bagian untuk mencari Nautilus Shell membutuhkan waktu yang lama, sehingga Wither udah dibangkitkan sama ancient builder yang lain yang gak berperan di Ocean Monument. Sehingga gak tahu mereka lagi kena sial atau apa, mereka ketemu sehingga kapal mereka dihancurkan oleh Wither dengan serangannya. Dan mereka juga berubah menjadi zombie di waktu yang bersamaan. Kapal mereka jatuh karena ada beberapa bagian yang dihancurkan oleh Wither. Dan karena mereka semuanya sudah menjadi zombie, saat mereka tenggelam akan menjadi drowned. Karena
ya zombie di dalam air pasti jadi Drowned lah. Jadi makanya kenapa ada beberapa Drowned yang bawa Nautilus Shell. Karena dulunya mereka itu adalah ancient builder yang emang lagi nyari Nautilus Shell. Jadi mereka belum sempat membuat conduit. Makanya gak ada sama sekali conduit yang natural, ya bukan yang kita buat sendiri di sekitaran Ocean Monument. Dan ini kejadiannya sama dengan para ancient builder yang mendapatkan bagian tugas ketiga, yaitu tugas untuk mencari Heart of the Sea. Tapi di sini letak Heart of the Sea itu lebih jauh lagi daripada jarak Ocean Monument untuk dapat Nautilus Shell. Jadi bahkan mereka belum sempat sampai ke lokasinya, mereka sudah diserang oleh Wither duluan. Sehingga mereka hanya bisa meninggalkan peta letak Heart of the Sea di chest yang di kapalnya, yang sekarang kita sebut shipwreck. Dan mungkin ada yang nanya, lah kenapa lu bilang para ancient builder belum sempat ngambil Heart of the Sea-nya? Ya karena gak ada Drowned yang megang Heart of the Sea. Jadi seharusnya mereka belum sempat mengambil Heart of the Sea. Dan Heart of the Sea-nya masih ada di chest yang ada di petanya. Nih, kalau misalnya ancient builder udah ngambil, pastinya gak bakal ada lagi di chest Heart of the Sea-nya. Dan pasti ada salah satu Drowned yang bawa item Heart of the Sea, walaupun mungkin langka. Dan ini adalah asal-usulnya gimana sih shipwreck bisa ada di Minecraft. Jadi karena para ancient builder yang bagian pembangunan sudah selesai, mereka hanya tinggal menunggu para ancient builder bagian untuk mencari Nautilus Shell dan juga Heart of the Sea. Karena saking lamanya menunggu, Ocean Monument sudah tenggelam duluan. Dan mereka para ancient builder sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menahan air yang menenggelami Ocean Monumentnya dengan spons yang ada di Spoons Room. Walaupun sudah kayak gitu, ancient builder tetap tidak bisa menahan air yang ingin menenggelami Ocean Monumentnya. Sehingga Ocean Monument sudah tenggelam sepenuhnya. Dan pas banget Wither juga datang dan menghancurkan semuanya. Tapi karena Ocean Monument udah tenggelam duluan, Ocean Monument tidak tersentuh sama sekali oleh Wither. Makanya di sini Ocean Monument masih utuh walaupun berlumut. Tapi sayangnya Wither menghancurkan rumah ancient builder yang di darat. Dan mereka semua menjadi zombie atau juga menjadi sebagai skeleton. Dan juga ada sebagian yang menjadi Drowned. Jadi hancurlah semua bayangan, angan-angan mereka dan rencana pembangunan Ocean Monument yang awalnya mereka ingin bisa hidup di air dengan conduit, berenang dan bermain di Ocean Monument yang sudah mereka buat. Itu hancur semua dan hanya menjadi angan-angan yang takkan pernah terjadi sampai kapanpun. Makanya kenapa Elder Guardian dan Guardian itu agak nyerang Drowned. Karena sistem mereka masih tahu dan masih bisa mengenali bahwa Drowned adalah pencipta mereka, yaitu Ancient Builder. Walaupun sekarang sudah berubah dari bentuknya dan segalanya. Tapi walaupun gitu, Elder Guardian dan Guardian tetap nyerang kita. Padahal kita Steve. Padahal kita masih sedara sama Ancient Builder. Mungkin jawabannya Ancient Builder tidak mensistemkan untuk tidak menyerang orang yang tidak berpartisipasi dalam proyek Ocean Monument ini. Dan menyerang Ancient Builder lain yang tidak berperan di Ocean Monument ini. Kan bisa saja Ancient Builder lain bisa menjadi penyusup. Dan disitulah tugas Elder Guardian dan Guardiannya. Dan mungkin ada yang nanya, lah kenapa lu bisa bilang bahwa Ocean Monument itu awalnya di darat dan sekarang tenggelam karena airnya mulai naik dan menenggelami Ocean Monument? Yang tadi udah gue jelasin,
karena adanya tempat penyimpanan spons. Tempat di mana full spons di sana yang udah basah. Berarti spons itu udah menyerap air. Jadi di situ Ancient Builder berusaha untuk menahan agar air tidak naik lagi sampai menenggelami Ocean Monument. Makanya mereka menaruh spons agar bisa sedikit menahan air yang terus naik dan menunggu sampai Ancient Builder yang membawa Nautilus Shell dan Heart of Sea kembali. Tapi walaupun sudah begitu, air tetap tidak bisa ditahan dan terus menaik dan menaik sampai menenggelami full dari Ocean Monument. Dan yang terakhir adalah pembahasan Ocean Ruins. Ocean Ruins ini dulunya adalah struktur biasa yang di darat, tapi sama seperti Ocean Monument, dia juga tenggelam dan hancur menjadi hanya setengahnya. Dan temboknya sudah ditutupi oleh pasir semua karena saking sudah lamanya ditinggal dan karena sudah lama juga di dalam air. Jadi dulunya mungkin Ocean Ruins adalah seperti storage room bagi Ancient Builder. Tapi karena tenggelam, banyak chest yang hilang dan terbawa arus sehingga chest ini berpindah. Lalu ditutupi oleh pasir yang sekarang disebut dengan treasure atau harta karun. Jadi di Ocean Ruins ini hanya tersisa satu. Dan dulunya mungkin temboknya bukan dari pasir, tapi dari blok lain. Tapi karena saking lamanya di dalam air, semua sisi temboknya sudah ditutupi oleh pasir. Dan banyak blok-blok yang hancur di Ocean Ruins karena saking lamanya ditinggal dan hanya menjadi setengah bangunannya saja. Jadi itulah teori gimana sih Ocean Monument itu bisa berdiri di atas laut. Gimana sih yang kita sebut sekarang shipwreck bisa tenggelam. Dan gimana sih bisa ada yang namanya Ocean Ruins. Dan juga bonusnya gimana sih bisa ada treasure atau harta karun. Jadi setelah kalian mau percaya atau enggak, setelah kalian mau setuju atau enggak. Jadi tulis di kolom komentar semua teori kalian tentang di sini. Kita ribut langsung di kolom komentar. Kita berbincang-bincang, kita berdebat tentang 3 teori ini. Dan kalian setuju gak sama teori yang komunitas Minecraft buat ini? Kalau setuju, ketik AS kolom komentar dan juga alasannya. Jadi yaudah, makasih yang udah nonton sampai sini. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka video ini. Subscribe kalau kalian suka channel ini. Kalau udah gak suka, tinggal di unsubscribe lagi kok. Jadi semoga hari lu pada bahagia. Goodbye.